Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gayax untuk pembelajaran mekanika kuantum. Sekarang kita akan coba ambil contoh problem. Misalkan kita punya sebuah state di mana dalam basis koordinat, ya, fungsi gelombangnya itu berupa psi x, fungsi psi x, di mana ini adalah sebenarnya inner product dari state eigenstate posisi x dengan state psi itu sendiri, itu bentuknya Gaussian. A ini masih sembarang, eksponensial minus x dikurang a kuadrat per 2 delta kuadrat. Nah, untuk state ini, untuk Gaussian state ini, Gaussian wave functions ini, untuk Gaussian wave function ini kita normalize untuk mendapatkan nilai a. Maka kita harus produkkan state psi dengan diri dia sendiri, itu harus sama dengan 1, dimana di sini kita menggunakan completeness relation. Kita insert operator identitas, yaitu integral dx kali operator proyeksi x, itu menghasilkan integral dari menghasilkan sama dengan integral dari minus infinity to plus infinity modulus daripada wave function psi x kuadrat. Ini kita dapatkan modulus daripada a kuadrat. Lalu ini adalah bentuk fungsi Gaussiannya, dimana sama dengan akar dari pi kali delta kuadrat. Nah, di sini kita ambil a itu nilainya real, sehingga kita dapatkan untuk normalize state-nya itu bila a sama dengan pangkat 1/4 dari pi delta kuadrat. Probabilitas diberikan oleh modulus kuadrat dari fungsi gelombang psi fungsi gelombang psi x ini. Sedangkan untuk probabilitas mendapatkan partikel, karena x itu adalah kontinu, maka probabilitas mendapatkan partikelnya adalah px kalikan dx, sehingga didapatkan per akar dari pi delta kuadrat eksponensial x dikurang a kuadrat per delta kuadrat kali dx. Ini probabilitas untuk mendapatkan partikel yang berada antara x dengan antara x dan x plus dx, dimana dx nya itu sangat kecil. Nah, selanjutnya kita akan menghitung quantum average dari posisi x. Di sini karena kita ensemble-nya adalah set psi, sehingga hanya satu state yang kita pakai adalah pure state, ya. Jadi kita gunakan formula biasa, hanya quantum average, ya. Kita quantum average kan posisi, lalu di sini kita insert operator identitas, ya. Operator x bekerja dengan x menghasilkan variabel x. Kita dapatkan integral dari dx x kali modulus kuadrat fungsi psi x. Nah, integral ini, ya, kita bisa definisikan menggunakan y itu sama dengan x dikurang a, sehingga integralnya bisa kita rubah jadi bentuk Gaussian, ya. Untuk yang pertama ini itu sama dengan 0, karena dia integrannya itu adalah fungsi ganjil, ya, fungsi odd, sehingga dia jadi 0. Dan untuk yang suku kedua ini akan menghasilkan a dikalikan dengan faktor ini, sehingga sama dengan a. Jadi quantum average untuk state posisi, untuk operator posisi dari state tersebut, dari ensemble state tersebut adalah a.
lalu fluktuasi di sekitaran quantum average-nya itu sama dengan A, itu dihitung. Kita tahu formulanya adalah quantum average dari kuadrat operator X dikurang quantum average daripada X itu sendiri, ya. Itu sama dengan quantum average dari X kuadrat dikurang quantum average X dikuadratkan. Nah, ini kita sudah hitung dari sebelumnya, itu sama dengan A. Sekarang yang kita perlukan adalah kita menghitung quantum average dari X kuadrat. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, kita insertkan operator identitas, kita dapatkan X kuadrat, ya. Di sini X kuadrat, lalu kita redefinisikan dengan menggunakan variabel Y, yaitu sama dengan X dikurang A. Kita dapatkan suku Y kuadrat plus 2YA plus A kuadrat, dan ini kita tahu sama dengan 0, ya, karena dia adalah fungsi ganjil. Dengan untuk yang ini hasil integralnya kita dapatkan delta kuadrat per 2, dengan untuk yang ini adalah A kuadrat. Hingga kita dapatkan uncertainty kuadrat dari operator X itu diberikan oleh, ya, delta kuadrat per 2 tambah A dikurang A, sehingga hasilnya adalah delta kuadrat per 2. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung quantum average untuk operator momentum P, lalu uncertainty untuk operator P. Nah, kita tahu operator P itu memiliki eigenstate P, ya. Lalu kalau operator P bekerja terhadap state P, lalu kita inner productkan dengan state X, maka akan kita dapatkan P dikali psi P, dimana psi P ini adalah inner product dari X dan P. Nah, untuk yang sisi sebelah kiri, kita bisa insertkan operator identitas, ya. Dengan X-nya kita bedakan labelnya jadi X prime. Nah, di sini kita tahu operator momentum dalam basis koordinat itu diberikan oleh minus I H bar kali turunan dari delta Dirac. Dan ini sama dengan minus I kali H bar kali derivatif dari psi P terhadap X, itu sama dengan yang suku sebelah kanannya itu P kali psi P. Solusi dari persamaan ini sendiri adalah A tilde eksponensial I Px per H bar. Dan kita perlu normalisasi nilai A. Karena operator momentum ini P memiliki nilai eigen yang kontinu, sehingga inner product dari eigen states-nya itu akan menghasilkan harusnya itu menghasilkan delta Dirac, didefinisikan sebagai delta Dirac. Jadi inner product P dengan P prime itu harus sama dengan delta P dikurang P prime. Nah, kita hitung inner product dari P dengan P prime, kita insertkan operator identitas, kita dapatkan, ya, di sini kita asumsikan A tilde ini adalah bilangan positif, A tilde ini adalah bilangan real, sehingga A tilde kuadrat, ya, eksponensial min I Px dan eksponensial I P prime X per X bar semua, sehingga integral ini akan menghasilkan A tilde kuadrat 2P X bar kali delta P dikurang P prime. Akibatnya kita tahu bahwa A tilde itu sama dengan 1/akar 2P X bar. Jadi kita dapatkan normalisasi eigen state dari operator momentum itu seperti ini, ya.
Lalu kita tahu bahwa state psi dalam basis momentum itu dapat dituliskan seperti ini. Yang menjadi pertanyaan adalah bentuk fungsi, ya, bentuk fungsi psi dalam basis momentum seperti apa. Kita hitung ini produk P terhadap psi. Kita insertkan operator identitas karena yang kita punya informasinya adalah mengenai fungsi psi dalam basis X, sehingga kita insertkan operator identitas dalam basis X. Kita dapatkan ini sudah kita hitung, ini adalah psi P, dan ini yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu berupa fungsi Gaussian. Kita kalikan, hasilnya akan kita dapatkan 1/4 psi kuadrat, hasilnya akan kita dapatkan akar 4 dari delta kuadrat per pi h bar kuadrat eksponensial min i pa per h bar min p kuadrat delta kuadrat per 2 h bar kuadrat. Oke, kita sudah dapatkan fungsi psi dalam basis P. Lalu kita hitung quantum average untuk momentum P. Kita hitung quantum average dari momentum P untuk state psi tersebut. Kita lakukan seperti ini, ya. Ini quantum average-nya. Kita insertkan operator identitas dalam basis momentum, ya. Kita dapatkan integral, ya, minus infinity to infinity P dikali, ini sudah kita hitung sebelumnya, ya. Kita bisa kuadratkan, ini akan hilang karena dia conjugate, dikalikan dengan conjugate-nya akan hilang, sisanya ini, dan ini adalah fungsi ganjil, sehingga hasil integralnya sama dengan 0, dan sehingga kuantum fluktuasinya yang diberikan oleh kuantum average dari P kuadrat dikurang kuantum average P dikuadratkan, ya, ini sama dengan 0, itu hasilnya adalah integral minus infinity to infinity P kuadrat kali modulus psi inner product dari eigenset P dengan psi kuadratkan. Ini kita hitung, ya. Ini adalah bentuk integral Gaussian. Kita sudah tahu formulanya, kita masukkan sehingga uncertainty dari P kuadrat, uncertainty kuadrat dari operator P adalah h bar kuadrat per 2 delta kuadrat. Nah, kita sudah hitung uncertainty kuadrat dari X, dan kita sudah hitung uncertainty kuadrat dari P. Kalau kita kalikan uncertainty X dikalikan dengan uncertainty P, maka kita akan dapatkan dia sama dengan setengah h bar, dan ini adalah nilai yang mensaturasi hubungan ketidakpastian. Kita tahu bahwa hubungan ketidakpastian antara uncertainty X dengan P itu harus lebih besar sama dengan h bar per 2, sehingga kita bisa katakan untuk fungsi state yang Gaussian itu adalah state yang mensaturate uncertainty relations, atau biasa dikenal sebagai Heisenberg uncertainty relations. Baik. Nah, sekarang pembahasannya bagaimana dengan state yang fungsi gelombangnya adalah plane waves, ya, atau proporsional dengan plane waves, dimana diberikan oleh eksponensial epx per h bar. Kita tahu ini adalah fungsi yang proporsional
dengan state P atau state eigenstate daripada momentum P. Dan untuk fungsi yang bentuknya seperti ini, tahu secara umum untuk semua improper vectors, ya, improper itu maksudnya kita tidak bisa normalisasi state tersebut menjadi unity atau satu, ya, meskipun kita bisa normalisasi menjadi fungsi delta Dirac. Nah, kehadiran improper vectors, ya, seperti ini itu diperkenalkan sebenarnya hanya sebagai bantuan matematika, ya, formalisme untuk membantu dalam perhitungan. Nah, ketidakmampuan untuk menormalisir, membuat fungsi ini itu dinormalisasi menjadi satu, ya, itu berkaitan dengan ketidakmampuan dari ketidakmampuan kita untuk mengidentifikasi absolute probability distribusi dari operator tersebut. Kita tahu relative probability itu diberikan sebagai modulus kuadrat dari inner products, ya, untuk state P itu dengan inner product dengan eigenstate X dengan state P itu sama dengan 1. Dan di sini bisa dilihat nilai ini tidak bergantung dari posisi, sehingga untuk di seluruh posisi nilai atau di sembarang nilai X, di seluruh nilai X itu nilainya sama dengan 1. Ini terdistribusi secara merata di seluruh ruang, sehingga kalau kita hitung absolute probability-nya itu menghasilkan, ya, tak hingga, ya, misalkan untuk satu posisi X, ya, kita hitung karena probabilitasnya dengan 1, mesti kita bagi dengan seluruh kemungkinan probabilitas untuk seluruh ruang, itu nilainya tak hingga, sehingga menghasilkan seperti hingga atau nilainya 0. Jadi ketidakmampuan untuk menormalisir menjadi 1 itu menghasilkan ketidakmampuan kita untuk mendapatkan absolute probabilitas yang benar, ya, karena tidak mungkin ini kita dapatkan absolute probabilitas itu nilainya 0 bahkan untuk di seluruh ruang, sehingga plane wave ini itu disebut unphysical, meskipun dia sebenarnya berada dalam physical Hilbert space, tapi dimaksud unphysical di sini adalah secara fisik dia tidak bukan state yang menarik, dia hanya sebagai alat bantu. Secara fisik itu sulit kita dapatkan, sulit dihasilkan. Nah, selanjutnya kita akan lihat bila kita sekarang kita lihat contoh, misalkan kita punya state dalam fungsi gelombang, ya, wave functionnya psi x, dia memiliki quantum average dia memiliki quantum average untuk momentum, ya, P seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalkan saya punya fungsi gelombang sama dengan eksponensial I P0, mana P0 ini fix, nilai yang fix, kali X per H bar dikalikan dengan fungsi yang sebelumnya, itu psi X. Kita coba hitung, ya, quantum average dari state tersebut, ya.
kita simbolkan dengan psi tilde. Ini adalah psi tilde, ini adalah psi-nya. Ya, kita hitung inner product dengan eigenstate momentum. Kita insertkan operator identitas, ya, karena yang kita tahu adalah fungsi gelombangnya dalam basis X. Di sini kita dapatkan dia itu sama dengan integral dx per akar dari 2pi h bar eksponensial dari minus i p dikurang p0 x per h bar psi x. Nah, kita tahu ini adalah inner product dari p dikurang p0 terhadap state psi, bukan psi tilde, ya, state psi yang ini, ya. Karena kalau kita hitung ini, kita akan dapatkan hasil yang seperti ini. Lalu kalau kita hitung quantum average-nya, ya, untuk psi tilde, di mana psi tilde adalah ini, ya, ada faktor eksponensial p0 x per h bar, maka akan kita dapatkan, ya, seperti ini. Kita tahu inner product p terhadap psi bar itu adalah sama dengan inner product p dikurang p0 terhadap psi. Lalu kalau kita redefinisikan variabel momentum p menggunakan p tilde, di mana p tilde itu adalah p dikurang p0, ya, range-nya tetap tidak berubah. P ini menjadi p tilde plus p0, dengan ini adalah p tilde, dan kita dapatkan, ya, karena ini variabel dummy, p tilde ini itu sama dengan quantum average dari p terhadap state psi, ya, bukan psi tilde, ditambah p0 dikali inner product, ya, untuk yang suku kedua. Ini tadi suku pertama menghasilkan quantum average quantum average dari state awal, state psi. Dengan yang kedua, ini kita tahu bahwa ini sama dengan integral dp tilde dengan operator ini adalah operator proyeksi, ini adalah operator identitas menggunakan hubungan completeness relation, sehingga ini sebenarnya adalah inner product dari state psi dengan psi itu sendiri. Kita asumsikan inner product dari psi itu adalah state yang sudah ternormalisasi, sehingga ini sama dengan 1, sehingga quantum average dari state psi tilde itu sama dengan quantum average dari psi, ya, psi yang lama ditambah p0, ya, bila psi tilde-nya bentuknya adalah seperti ini. Baiklah, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Bila ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan isi di kolom komentar di bawah video ini. Bila rekan-rekan suka video ini, silahkan klik tombol like. Dan bila ingin mendapatkan update video-video terbaru, silahkan subscribe di channel Gayax. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.